Selama hampir 2000 tahun, tanah leluhur hanya ada di ingatan dan doa-doa bangsa Yahudi. Di setiap perayaan, di setiap lagu yang mereka nyanyikan di tanah perantauan, selalu ada kerinduan yang sama, tahun depan di Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang tersebar dari Maroko hingga Moskow, dari Baghdad hingga Berlin, namun hatinya tetap mengarah ke satu tempat. Di akhir abad ke-19, di tengah arus kebangkitan nasionalisme di seluruh Eropa, kerinduan itu mulai menemukan bentuk baru, bukan lagi sekedar doa, tetapi sebuah gerakan nyata. Gerakan ini akan mempersatukan orang-orang yang terpisah benua dan bahasa, menggerakkan kapal-kapal menuju Palestina, dan pada akhirnya mengubah peta dunia. Theodor Herzl bukan seorang rabi, bukan pula pemimpin politik resmi. Ia adalah seorang jurnalis dan penulis dari Wina, Austria, seorang Yahudi sekuler yang nyaris meninggalkan tradisi agamanya. Namun pengalaman hidupnya mengubah segalanya. Di Prancis, ia menyaksikan langsung skandal Dreyfus, di mana seorang perwira Yahudi dijadikan kambing hitam, dihina, dan dihukum tanpa bukti kuat hanya karena ia Yahudi. Dari situlah Herzl menyadari asimilasi tidak akan menghapus kebencian. Antisemitisme adalah penyakit sosial yang menembus batas kelas, pendidikan, bahkan agama. Bagi Herzl, hanya ada satu solusi. Bangsa Yahudi harus memiliki tanah airnya sendiri. Sebuah tempat di mana mereka menjadi tuan rumah, bukan tamu. Pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 1897, Herzl memimpin Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Gedung konser State Casino yang biasanya dipenuhi musik klasik berubah menjadi pusat diplomasi dan pemimpin nasional. Lebih dari 200 delegasi hadir rabi, intelektual, aktivis, dan perwakilan komunitas Yahudi dari Rusia, Jerman, Austria, Inggris, hingga Amerika. Dalam sidang bersejarah itu, mereka menetapkan program Basel. Zionisme bertujuan membangun bagi bangsa Yahudi sebuah rumah nasional di Palestina yang diakui secara hukum. Bagi mereka, Palestina bukan sekedar lokasi geografis, tetapi tanah yang diyakini dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Herzl menutup kongres dengan keyakinan luar biasa. Di Basel, saya mendirikan negara Yahudi. Mungkin tidak dalam 5 tahun, mungkin tidak dalam 50 tahun, tetapi semua orang akan melihatnya. Keyakinan itu bukan sekedar kata-kata. 50 tahun kemudian, tepat pada 1947, PBB mengesahkan rencana pembentukan negara Israel. Jika di Eropa Barat, antisemitisme menyamar di balik kata-kata manis dan hukum yang bias, di Eropa Timur, kebencian itu muncul dalam bentuk paling brutal. Di Kekaisaran Rusia pada akhir abad ke-19, kehidupan orang Yahudi terkungkung di wilayah yang disebut Pale of Settlement, sebuah zona khusus yang ditetapkan pemerintah Tsar, mencakup Ukraina, Belarus, Polandia, dan Lithuania. Di luar zona ini, orang Yahudi hampir tidak diizinkan tinggal, apalagi memiliki tanah atau bekerja di jabatan publik. Namun, pembatasan itu hanyalah akhir dari penderitaan. Kata pogrom, yang berarti kehancuran dalam bahasa Rusia, menjadi simbol teror bagi komunitas Yahudi. Pogrom biasanya dipicu oleh tuduhan palsu, bahwa orang Yahudi membunuh anak Kristen untuk ritual, bahwa mereka menguasai ekonomi dan menyebabkan kemiskinan, atau bahwa mereka bersekongkol melawan pemerintah. Begitu rumor menyebar, massa marah berkumpul, sering dengan restu diam-diam dari polisi atau pejabat setempat. Rumah-rumah dibakar, toko dijarah, sinagoga dirusak, pria dipukuli atau dibunuh di jalan, perempuan diperkosa, anak-anak kehilangan keluarga dalam sekejap. Pogrom besar terjadi pada tahun 1881 sampai 1884. 1903, pogrom Kishinev yang menggemparkan dunia, dan 1905 menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu Yahudi melarikan diri, banyak diantaranya menuju Eropa Barat atau Amerika dan sebagian ke Palestina. Di Eropa Barat, wajah antisemitisme berbeda, tetapi tak kalah mematikan. Diskriminasi hadir dalam bentuk larangan masuk universitas, sulitnya mendapat pekerjaan, dan stereotip merendahkan yang menyebar lewat media dan sastra. Kasus Dreyfus di Prancis menjadi simbol nyata bahwa kebencian terhadap Yahudi
ada di semua kelas sosial. Tahun 1894, Kapten Alfred Dreyfus, seorang perwira Yahudi di Angkatan Darat Prancis, dituduh berkhianat kepada Jerman. Bukti-bukti yang lemah dipaksakan untuk memvonisnya, sementara bukti yang membebaskannya diabaikan. Semua karena ia Yahudi. Ia dihukum penjara seumur hidup di Pulau Iblis, sebuah koloni terpencil di Guyana, Prancis. Kasus ini membela Prancis menjadi dua kubu. Mereka yang menuntut keadilan dan mereka yang memanfaatkan momen untuk memupuk kebencian anti-Yahudi. Herzl sendiri yang kala itu menjadi wartawan di Prancis menyaksikan massa meneriakkan "Matilah Yahudi", sebuah pengalaman yang menguatkan tekadnya membentuk gerakan Zionisme. Gelombang kekerasan di timur dan diskriminasi di barat, itulah yang menjadi bahan bakar emosional dan politik bagi mimpi pulang ke tanah leluhur. Mimpi itu kini mulai diterjemahkan menjadi langkah nyata. Migrasi massal yang akan dikenal sebagai Aliyah pertama hingga keempat. Gelombang migrasi besar yang disebut Aliyah dari kata Ibrani yang berarti naik atau naik ke Yerusalem, mulai mewujudkan mimpi Zionis menjadi kenyataan. Gelombang ini dipicu langsung oleh pogrom di Rusia dan kebangkitan kesadaran Zionis. Sekitar 25.000 sampai 30.000 orang Yahudi meninggalkan Rusia, Rumania, dan Yaman menuju tanah Palestina yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Kebanyakan dari mereka bukan tentara atau bangsawan, melainkan petani miskin dan pedagang kecil. Mereka membeli tanah seringkali dengan bantuan keluarga Rothschild dan membangun desa-desa pertanian seperti Rishon LeZion, Petah Tikva, dan Zikron Yaakov. Tantangannya luar biasa, tanahnya tandus, irigasi belum ada, malaria merebak di daerah rawa, dan pajak Ottoman menekan kehidupan mereka. Banyak yang putus asa dan kembali ke negeri asal, namun mereka yang bertahan membangun fondasi pertanian Yahudi modern di Palestina. Gelombang kedua dimulai setelah gelombang baru pogrom dan kegagalan revolusi Rusia 1905. Sekitar 35.000 imigran datang, kebanyakan anak muda idealis yang dipengaruhi paham sosialis dan nasionalis Yahudi. Mereka mendirikan kibbutzim, komunitas pertanian kolektif tanpa kepemilikan pribadi, dan membentuk organisasi buruh seperti Istadrut. Aliyah kedua juga melahirkan kelompok pertahanan bersenjata Yahudi pertama, Ha-Somer, untuk melindungi pemukiman dari perampokan dan serangan. Salah satu pencapaian penting generasi ini adalah menghidupkan kembali bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari, yang sebelumnya hanya digunakan di sinagoga dan teks keagamaan. Gelombang ini terjadi setelah Perang Dunia I, ketika Palestina jatuh ke tangan Inggris di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Perjanjian Balfour Declaration 1917 memberi harapan baru bagi gerakan Zionis. Sekitar 40.000-an imigran, sebagian besar dari Eropa Timur yang dilanda perang dan antisemitisme, datang untuk membangun ekonomi Yahudi di Palestina. Mereka memperluas jaringan kibbutzim, membangun pelabuhan di Tel Aviv, dan mulai merintis industri ringan. Gelombang ini berbeda dari sebelumnya. Sekitar 80.000 orang datang, banyak di antaranya keluarga kelas menengah dari Polandia dan negara-negara Eropa Tengah. Mereka bukan hanya petani, tapi juga pedagang, pengrajin, dan profesional. Kota-kota seperti Tel Aviv mulai berkembang pesat dengan toko-toko, sekolah, dan rumah-rumah modern. Namun, kedatangan besar-besaran ini juga meningkatkan ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang khawatir akan kehilangan tanah dan pengaruh politik. Keempat gelombang Aliyah ini membentuk kerangka awal masyarakat Yahudi modern di tengah Palestina. Pertanian yang produktif, pusat-pusat kota yang dinamis, jaringan pendidikan, dan identitas nasional yang semakin kuat. Namun di balik semua itu, badai besar sedang mendekat. Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman akan mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah dan nasib bangsa Yahudi selamanya. Di balik perjuangan para pionir yang membangun kembali tanah air Yahudi, ada seorang tokoh yang perannya begitu krusial, meski jarang terlihat di panggung politik, Baron Edmund James de Rothschild. Lahir di Paris pada tahun 1845, Rothschild adalah anggota keluarga bankir paling berpengaruh di Eropa. Saat banyak kaum bangsawan Yahudi lain memilih menjauhi isu nasionalisme Yahudi, Rothschild justru melakukan hal yang berbeda. Ia terinspirasi oleh kisah para pionir Aliyah pertama yang berjuang keras di tanah yang tandus dan penuh penyakit. Bagi Rothschild,
Membantu mereka adalah bagian dari visi besar untuk membangun kembali tanah air bangsa Yahudi. Mulai tahun 1880-an, Rothschild mengucurkan dana pribadinya untuk membeli tanah di Palestina secara diam-diam. Tanah-tanah ini kemudian ia jadikan desa-desa pertanian Yahudi. Ia juga mendanai pembangunan infrastruktur penting seperti perkebunan anggur modern, sistem irigasi, dan teknik pertanian baru untuk mengubah lahan tandus menjadi subur. Ia juga mendirikan sekolah dan klinik untuk memastikan pendidikan dan kesehatan para pionir terjaga. Bagi para imigran, bantuan Rothschild adalah perbedaan antara bertahan hidup dan menyerah. Banyak yang memanggilnya dengan sebutan penuh hormat, Hanadif Hayadua, yang artinya dermawan yang terkenal. Visi dan kekayaan Rothschild telah menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh bagi masyarakat Yahudi di Palestina. Warisan filantropi keluarga Rothschild tidak berhenti sampai di situ. Hingga hari ini, keturunan Rothschild terus berkontribusi aktif melalui berbagai yayasan seperti Edmond de Rothschild Foundation dan Ya Hanadif. Mereka telah mendanai pembangunan institusi-institusi penting di Israel, termasuk gedung parlemen atau Knesset dan Mahkamah Agung. Bahkan keluarga ini pernah menjanjikan donasi lebih dari 2,4 triliun atau sekitar 150 juta dolar untuk pembangunan perpustakaan nasional Israel. Donasi mereka mencakup berbagai bidang penting. Pada tahun 2015, total donasi Edmond de Rothschild Foundation mencapai sekitar 128 miliar yang meningkat pesat menjadi 344 miliar pada tahun 2018. Selama krisis COVID-19, mereka menyumbang sekitar 260 miliar untuk 22 rumah sakit dan penelitian vaksin. Selain itu, mereka berkomitmen menyumbang antara 3 triliun hingga 4 triliun dalam 3 tahun ke depan untuk proyek pendidikan tinggi. Melalui berbagai yayasan ini, keluarga Rothschild terus berperan dalam memperkuat masyarakat Israel, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung generasi pemimpin masa depan. Dari ladang anggur hingga institusi nasional, jejak keluarga Rothschild tetap terasa dan menjadi bukti komitmen jangka panjang mereka. Ini semua hanyalah awal, karena sebentar lagi Perang Dunia I akan mengubah landscape politik di Timur Tengah, membuka babak baru dalam sejarah Zionisme. Mimpi kepulangan bangsa Yahudi ke tanah leluhur yang telah lama hilang perlahan mulai terwujud. Namun perjuangan mereka baru saja memasuki babak paling menentukan. Di awal abad ke-20, dunia dilanda konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perang Dunia I. Kekaisaran-kekaisaran besar, termasuk Kekaisaran Ottoman yang menguasai Palestina selama berabad-abad mulai runtuh. Sementara itu, Kekaisaran Inggris dan Prancis secara ambisius merancang ulang peta politik Timur Tengah sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam kekacauan ini, peluang langka muncul bagi gerakan Zionis. Inggris dengan tujuan strategisnya mengeluarkan sebuah pernyataan mengejutkan yang mengubah sejarah, Deklarasi Balfour. Janji ini mendukung pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun di balik janji ini ada konflik kepentingan rumit antara kekuatan besar penduduk Arab dan aspirasi bangsa Yahudi. Perang ini bukan hanya tentang senjata, tetapi juga tentang diplomasi dan politik yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Namun ada pertanyaan mendasar yang terus membayangi sejarah ini. Mengapa bangsa Yahudi sering menjadi sasaran kebencian? Jawabannya terletak pada identitas yang kuat dan berbeda. Selama berabad-abad diaspora, bangsa Yahudi hidup sebagai minoritas di berbagai negara, memegang teguh tradisi, hukum, dan bahasa mereka. Perbedaan ini seringkali memicu kecurigaan dan ketakutan dalam masyarakat yang homogen. Sejarah ini diperburuk oleh berbagai stereotip dan mitos negatif yang muncul sejak abad pertengahan, seperti tuduhan penyebab wabah atau mengendalikan ekonomi dunia. Karena dilarang memiliki tanah atau profesi tertentu di Eropa, banyak orang Yahudi yang akhirnya berhasil dalam bidang perdagangan dan keuangan. Keberhasilan ini sering menimbulkan kecemburuan yang berujung pada kebencian. Puncak dari kebencian dan antisemitisme ini adalah Holocaust pada Perang Dunia, ketika 6 juta Yahudi dibunuh secara sistematis oleh Nazi Jerman. Peristiwa ini adalah konsekuensi mengerikan dari rasisme dan ideologi kebencian yang sudah berakar selama berabad-abad. Namun di balik semua itu, bangsa Yahudi terus bertahan, mempertahankan identitas, budaya, dan berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Lalu bagaimana perang dahsyat ini mengubah nasib bangsa Yahudi dan membuka jalan bagi lahirnya negara Israel? Bagaimana mimpi kepulangan yang sudah lama terpendam itu akhirnya mendapatkan kekuatan nyata? Semua akan terjawab di episode berikutnya saat kita menyelami sejarah yang penuh liku dan intrik, lahirnya negara Israel dan Perang Dunia I dalam mengubah peta dunia.